Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita. Selamat pagi, salam. Terima kasih yang terhormat kasih dimasukkan yang ini diwakili oleh penyelenggara zakat wakaf, penyelenggara diwakili oleh penyelenggara Selamat lah bro. lalu Belum dapat tugas. dan yang belum hadir dengan yang terhormat juga Ibu Syarifah sebagai penyelenggara agama Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka rapat membahas kelanjutan dari perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Kota Pontianak. Mungkin sebagai pengantarnya saya akan memberikan informasi terkait dengan inovasi ada dari yang kelanjutan dari PKS. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada niatan dari Rumah Sakit Kota untuk membuat inovasi tentang penyuluhan agama untuk semua agama, 6 agama menggunakan video karena terkait dengan kampanye kesehatan, kampanye agama dan kampanye rohani dalam hal ini agar penyuluhan itu lebih mudah dan bisa dilakukan sewaktu-waktu. Nah, jadi teknisnya mungkin Bu Syarifah nanti akan menjelaskan ada beberapa hal mungkin yang akan disampaikan Bu Syarifah terkait dan juga mungkin kita bahas bisa dan tidaknya video ini ditampilkan di rumah sakit. Misalnya ada informasi yang saya terima bahwa video ini akan ditampilkan pada saat di beberapa itu ditampilkan di ruang publik. Satu di ruang anak, ruang rawat anak, lalu ruang di IGD, selanjutnya di ruang rawat inap. Nah itu mungkin kita bisa bahas apakah hal tersebut tuh bisa dilakukan atau ada hal tertentu yang yang tidak diperbolehkan lah untuk ditampilkan karena memang kan ini kan mohon maaf nih kalau agama ini kan agak sensitif ya. Terkait dengan hal itu harus kita bahas. Jadi sebagai bekal kita untuk memberikan masukan ke Rumah Sakit Kota. Terus untuk terkait dengan biaya pembuatan video, informasi juga saya terima itu akan ditanggung oleh Rumah Sakit Kota. Segala video, alat, itu di Rumah Sakit Kota. Nah itu nanti mereka akan membuat video ini ada periodenya. Nah, jadi periode ini berlaku selama 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan sekali kita akan buat video yang sama dengan mungkin tema yang berbeda, sehingga di setiap periode itu tema itu akan ditayangkan baik di tiga ruang itu atau di secara personal kepada pasien. Nah itu terkait dengan biaya. Lalu yang ketiga saya sampaikan informasi saya terima juga ada honornya Bu ya. Nah honornya kepada penyuluh yang kita tugaskan untuk menjadi narasumber kali ya, narasumber di video itu. Jadi 3 hal itu mungkin kita bahas di rapat ini dan mohon ada masukan-masukan dari Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk kita sebagai bahan kita untuk membicarakannya dengan pihak rumah sakit. Oke, itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya saya mungkin kita dengarkan dulu informasi yang lengkap mungkin dari Bu Syarifah. Kepada Ibu, waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran karena saya kemarin juga bagian dari penyambung informasi
informasi Mm-mm. dari pihak rumah sakit dan juga dari pihak kantor ke Mm-mm. mereka. Mm-mm. Jadi saling memberikan informasi. Jadi PKS kita ini tertera dalam keputusan surat kerjasama itu 2023-2025. Ya, Dan ini sudah masuk 2024. betul. Sudah separuh Hampir 2 tahun. 2 tahun. Sebetulnya kalau ditanya, sudah informasi Pak Kasubag bahwa sebetulnya sudah berjalan Mm-mm. bimbingan pelayanan bimbingan rohani hanya Islam. Kenapa hanya Islam? Karena ternyata setelah saya korek-korek, kan Bapak menyampaikan, Bu Aziza, kenapa hanya Islam? Agama lain tidak ada di feedbacknya ke PKS. Jadi saya datanglah ke mereka untuk membangun komunikasi dengan Pokja namanya. Ya. Pokja bimbingan rohani, Halo. kasih dan keluarga. Go. Nah, sampai di sana ternyata metode mereka Panggilkan ini Pak Iman adalah atau Pak Sujono eh, dengan Pak Dwi. kalau sudah ada permintaan pasien, baru mereka kontak kita. Bisa Atau kalau apa tidak ada pasien dari agama lain? Ada, tapi tidak ada permintaan karena mereka punya rohani Allah sendiri. Itu Pak. Jadi, oke, kita pun nggak bisa juga maksa ya. Oh, kami pikir dari rumah sakit punya program sendiri gitu. Nah, ternyata sifatnya memang pasien mengajukan dulu ke rumah sakit, baru rumah sakit yang men-TL-nya untuk menghubungi kita. Itu. Kemudian setelah berjalan 2 kali saya waktu itu ada komunikasi dengan Pokja, namanya Pokja bidang pelayanan rohani pasien dan keluarga. Maka disepakatilah hasilnya seperti sudah sampai ke pimpinan mereka, disepakati yang apa yang disampaikan oleh Bapak Kasubag tadi bahwa pimpinan rohani untuk melibatkan semua agama itu atas kerjasama PKS-nya itu adalah dalam bentuk video wall namanya. Video wall. Nah, saya bilang bagaimana teknisnya? Teknisnya diserahkan ke kita. Ya. Mana baiknya dan memang efektivitasnya bisa diserap langsung oleh pasien. Kemudian untuk untuk memfasilitasi ini mereka semuanya, baik dari tenaga perekamnya, pengeditannya, juga penayangannya serta ada jasa honornya itu mereka yang siapkan. Nah, kemudian komponen yang penting juga itu mereka minta sebetulnya satu video satu bulan sekali satu video. Bisa. Tapi karena kita nggak mungkin datang bolak-balik, bisa sekali kita rekam 3 kali untuk 3 bulan. 3 baju. Ya, jadi 3 baju ya. Ya. 3 baju. Ya 3 baju. Iya, 3 baju kayak biasa. Enggak apa-apa. Nah, 3 baju dan setiap penayangan itu ada diberikan pula semacam jasa begitu. Kemudian yang kemarin saya konsultasikan dengan Bapak Kasubag adalah itu teknisnya. Jadi tadinya gambaran mereka itu bahwasanya supaya PKS ini berjalan gitu, nampak berjalannya juga, supaya setiap agama itu ada memberikan edukasi informasi kaitan dengan pembimbingan rohani yang bisa dilihat oleh semua orang, bisa diserap oleh pasien juga, dirasakan ada feedbacknya juga. Itu sih sebetulnya motivasinya itu. Nah, setelah saya komunikasi dengan beliau, terbuka juga pikiran saya, ternyata masalah agama ini agak sensitif juga kalau ditayangkan semuanya gitu kan. Nah, ini kita musyawarahkan gitu. Jadi kalau misalnya sekali tampil itu semuanya tampil gitu kan, sementara yang dengarkan semuanya, bisa jadi juga kesannya bisa baik bisa tidak baik gitu ya. Jadi mungkin bisa kita musyawarahkan Pak. Yang mereka inginkan pertama adalah adalah bimbingan umum, pelayanan bimbingan umum gitu. Ini Pak Yul. Pak Yul. Jadi pembimbingan umum ini bisa ditayangkan Pak Raki mana? Ya. Di jalan maksudnya. Kemudian yang kedua, bimbingan langsung kepada pasien sesuai agamanya. Jadi ini lebih private. Private.
lebih private. Jadi mungkin bisa jadi ketika pasien membutuhkan bimbingan rohani baru diputarkan, bisa di ruangannya atau bisa secara pribadi gitu. Nanti perawat yang mendampingi. Durasinya sekitar 5-7 menit. Ini yang agak sensitif memang yang ini yang sifatnya langsung ke bisa. Memang rumah sakit kota itu ternyata fokusnya adalah pasien yang rawan udah mau sekarat. Saya berapa kali Pak kesana, sampai di tangga udah meninggal. Wow. Nah itu, jadi mungkin arah bimbingannya lebih ke bimbingan. Oh maaf ya, Rohani. kerohanian, buatnya dan sebagainya. Nah sifat yang seperti ini mungkin, bagaimana saran Pak Kasuba kemarin itu lebih ke private gitu. Jadi kepada keruangan sesuai dengan keyakinan agamanya, kemudian tergantung kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, bimbingan kepada anak, ruang anak ini perlu katanya, karena bukan hanya untuk anak, tapi untuk keluarga anak. Kadang mereka tidak sabar dengan apa yang di dalam kondisi anak itu, kurang sabar keluarganya itu. Nah, jadi ada arah-arah bimbingan rohani itu yang juga memberikan pencerahan bukan hanya kepada yang sakit, tapi juga kepada yang menjenguk, kepada yang mendampingi gitu kan. Maklumlah anak kan beda dengan orang dewasa. Nah itu. Jadi 3 poin inilah yang disampaikan oleh mereka, bagaimana Ustazah bisa membahasakannya. Dia bilang kepada rohaniawan di Kementerian Agama. Nah, mereka berharap semua agama memang bisa kita libatkan, walaupun dampak awal ini kita masih dalam bentuk video. Jadi mudah-mudahan walaupun video durasinya tidak lebih dari 7 menit, tapi bisa langsung dapat diserap langsung oleh pasien gitu. Dan itu sifatnya menyesuaikan lah gitu. Jadi bisa kita musyawarahkan. Itu mungkin gambaran dari saya Pak, dengan informasi keputusan hasilnya nanti kita bersama-sama semua. Terima itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih saya Pak Riza atas informasinya. Ini kita sudah dengarkan. Itu kemarin saya baru dapat informasi itu video ini akan diputar di ruang publik. Seperti IGD, yang istilahnya IGD ini terbuka, semua agama ada. Kan kita tidak bisa milih yang IGD masuk ini tidak semua. Lalu ruang anak yang juga bisa bermacam-macam. Dari latar belakang agamanya. Lalu kedua terakhir itu ruang inap. Nah, yang juga latar belakang agamanya bermacam-macam. Jadi kalau menurut saya seandainya disetel satu video, dan terakhir yang personal video. Jadi ada ruang IGD, anak, lalu terakhir ruang inap, dan yang keempat itu ruang atau personal. Misalnya permintaan dari salah satu pasien, misalnya agamanya agama A misalnya, nah berarti yang dibutuhkan penyuluh A. Nah terus penyuluh B ya sesuaikan. Jadi personal tuh kondisional. Personal sehingga tidak ada melibatkan audiens yang lain. Tapi kalau yang 3 ruang ini kan bercampur. Jadi kalau menurut saya, pendapat saya itu seandainya salah satu agama dimunculkan pada satu video, agama apapun nih, takutnya nanti dan kontennya kalau bisa kontennya jangan agama, konten yang umum, yang di ruang publik. Tapi kalau yang personal itu baru konten yang benar-benar masing-masing agama kalau menurut saya. Nah, itu mungkin kita bahas terkait masalah itu. Jadi sehingga di ruang publik itu kontennya yang netral, yang sifatnya umum dan membuat menyemangati kepada pasien, edukasi tanpa dengan ya istilahnya tanpa memakai latar belakang dari salah satu agama. Jadi umum. Karena apa? Audiensnya umum. Tapi kalau ada personal baru konten. Kalau itu menurut saya, karena saya juga tidak begitu paham terkait masalah ini. Jadi menurut bapak-bapak bagaimana? Itu yang mau saya mau saya tampung terkait pendapat bapak. Karena nanti bapak ibu sekalian yang langsung ke turun lapangan
Tapi jangan sampai di lapangan itu malah memunculkan masalah gitu. Nah, yang harus kita bahas karena saya juga memahami baru sebagian terkait keinginan dari rumah sakit itu. Jadi kalau bisa kita membuat kesepakatan yang kira-kira malah membuat yang sesuatu ini atau kegiatan ini atau program ini menjadi lebih baik gitu. Oke. Terima kasih. Mungkin dari siapa? Dari Pak Sujarno. Ya, terima kasih. Ya, saya baru masuk jadi belum paham apa yang mungkin nanti. Oh iya, mungkin saya jelaskan sedikit ya. Apa kan? Jadi kita ada rencananya, kita kan dari PKS nih dengan rumah sakit kota. Nah itu rumah sakit kota itu akan membuat inovasi penyuluhan, tidak hanya kita datang tapi membuat video yang akan disetel di rumah sakit, baik itu secara personal maupun di ruang publik. Nah seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin terima kasih. Mungkin ini juga menjadi karena ada sistemnya itu ada kesepakatan dari rumah sakit dengan kita. Iya. Ada PKS. Yang memang kita perlu lihat juga apa kadang-kadang ada pernah di Medika ya itu juga buat semacam perjanjian, tetapi sampai saat ini saya belum ada koordinasi juga, dia nggak ada koordinasi dengan kita juga karena udah dibuat semacam MOU gitu. Tapi sampai sekarang mungkin karena pasien agama budaya tidak ada yang meminta, akhirnya juga jadi tidak jalan juga gitu. Jadi itu terus kemudian yang untuk beberapa kemarin di Antonis juga itu ada tiba-tiba aja langsung ada komunikasi lewat WA untuk mendoakan ada pasien yang di IGD. Itu memang tidak bisa secara langsung untuk diambil gitu video ataupun gambar. Itu pun kalau gambar dia diburamkan di blur gitu. Nah itu kita kalau misalnya buat video kayak gitu kan nggak bisa juga gitu. Itu pasiennya yang di blur. Pasiennya yang di blur. Mungkin saya jelaskan dulu. Jadi kita bukan buat video pada saat kita konten pada saat kita melakukan. Tapi gini, kita membuat video ceramah yang nanti secara berkala ditayangkan di rumah sakit. Atau foto dikirim. Jadi bukan video misalnya pada saat kita melakukan penyembuhan atau mendoakan bukan. Ya ini kasus ya sudah saya sampaikan kasus yang pernah saya alami gitu. Dan memang pasiennya karena koma gitu, jadi udah berat juga, akhirnya meninggal gitu kan, informasinya meninggal. Sehingga kita juga ambil foto hanya sedikit batas foto saja gitu, tidak berupa divideokan gitu. Nah ini mungkin sebagai informasi ya untuk kita, dan yang ini khusus di rumah sakit kota ya, untuk ini kegiatan untuk diambilkan ini konten ini hanya untuk rumah sakit kota saja. Ya itu aja, mungkin terima kasih. Kalau kita ini kan sudah ada secara kedinasan kita udah absen Pak, nggak ada follow up, bukan abal-abal lah gitu. Asal minta kita datang ya. Iya. Udah jelas juga. Cuma terkait Bapak bilang tadi nggak ada menerima surat. Iya. Ada. Ada. Jadi begini, jelasnya sih kita sih tidak ada masalah ya kalau dari Katolik kan. Pada prinsipnya itu kalau itu sudah kerjasama dengan kantor Kementerian Agama kan, saya selaku penyuluh agama Katolik itu siap. Ya, dalam artian kalau di Katolik itu kan ada koridornya, batasannya. Batasan yang pertama itu kalau kami sebagai awam itu kan tidak memberikan sakramen. Yang memberikan sakramen itu imam, pastor. Dia itu ada sakramen kalau udah orang bahaya maut itu. Bukan. Sakramen itu kalau untuk pengurapan orang sakit itu Pak, ada berupa minyak. Nah itu untuk bahaya. Jadi Imam ya maksudnya. itu harus imam. Nah kalau mendoakan orang sakit itu memang bisa. Lalu kota itu sebenarnya kebetulan saya asisten imam taklajim atau artinya prodiakon. Itu saya bisa ngantar komuni kepada pasien-pasien yang sakit itu
di rumah sakit kota itu, komuni itu, sakramen Ekaristi. Kalau kami misa itu kan ada yang namanya sakramen Ekaristi itu yang kami makan kan begitu. Nah, jadi kebetulan saya masih bertugas prodiakon itu sebenarnya batasnya sih sampai tahun 2024 karena kami kan dilantik tuh. Sebenarnya itu wilayah pelayanan kami di Paroki Bunda Maria Jeruju, karena itu kan masuk Paroki Bunda Maria Jeruju. Nah, persoalannya begini, yang saya tadi itu bukan komplain ya. Kami dengan Pak Jono ini pernah dicatut namanya di situ kan. Dia bilang untuk sertifikasi Pak, ya enggak apa-apa. Ya cuman minimal setahun sekali lah mengundang kami misalnya untuk memberikan bimbingan penyuluhan minimal kepada, kalau enggak kepada pasien, kepada stafnya yang beragama Katolik, stafnya yang beragama, kalau waktu itu kan belum ada penyuluh P3K di Kristen kan. Nah, bisa ke Pak Lajim selaku penyelenggara, ke Pak Jono selaku penyuluh. Jadi minimal 1 atau 2 itu setahun sekali lah minimal kan. Nah, lalu habis itu kan ada penandatanganan kemarin nih. Pak Kepala kan, Pak Kepala kantor itu ya, yang ada yang waktu dengan Pak Mairat kan saya hadir. Pak Mairat kan singgung kalau bisa penyuluh-penyuluh itu tidak hanya memberikan bimbingan penyuluhan itu kepada pasien, ya kan, kepada staf yang beragama sesuai dengan agamanya kan, supaya terjadi yang namanya minimal beginilah. Kalau mereka tidak ada anggaran pun tidak ada masalah bagi kami, bagi saya. Minimal itu mereka diberikan penguatan, misalnya untuk staf-staf itu diberikan misalnya ya 1 bulan sekali lah ibadat kan. Nah tapi kan tidak dijalankan mereka juga, sehingga nanti kan terjadi dialog nih. Sebenarnya pasien mau minta ini, mau minta itu kan, perawat-perawat ngomong dengan kita. Nah kitalah yang memfasilitasinya, dia mau minta apa. Nah contoh yang sudah berjalan nih Rumah Sakit Untan nih, saya mendoakan pasien di sana, ya kan. Saya kan kerjasamanya dengan ini, dengan Kanwil. Dengan Kanwil, karena Kanwil itu tidak ada penyuluhnya, Pak Kartono ngubungi saya, Pak tolong dilayani, karena Pak Yoel melayani sana. Lalu Rumah Sakit Sudarso itu nama saya juga ada tuh di SK. Kalau Pak Jono dengan Pak Ano itu udah pernah berapa kali. Lalu saya kebetulan ngontak juga ngubungi rumah sakit sana, nama saya ada. Bahkan mau ada yang mau minta tanda tangan saya lah, ngapa minta tanda tangan saya? Rupanya ada 2, ada pastor dan saya. Kalau memang dia memang menghubungi pastor, harusnya menghubungi saja saya, beritahu yang melayani ini pastor kan gitu. Nah, kemudian yang rumah sakit kemarin Pak, yang kita tuh Caritas kan, sampai sekarang tuh kan belum ada ininya. Nah, kalau rumah sakit Antonius mungkin Pak John, karena memang yang bersangkutan Buddha kan. Kalau di sana kan rumah sakit Katolik tuh langsung ada pastor yang melayaninya memang kan. Nah itu. Nah itu saja sih Bu, yang masalah evaluasi kita ya kan. Sebelum ini kan nanti supaya rumah sakit sekarang tuh rupanya memang wajib ada bimbingan kerohanian untuk mendapatkan akreditasi rumah sakit. Maksud saya, jangan hanya menggunakan nama kita, tapi tidak ada kegiatannya. Bilang saja, tidak berbiaya gitu. Tidak apa-apa kita datangi sebulan sekali. Memang itu tugas kita kan, memberikan kepada perawat silakan, ya kan, kepada tenaga medis Pak. Tidak masalah. Kalau pasiennya kan memang itu berdasarkan keinginan minatnya kan, keluarganya mau minta didoakan ya ayo. Kan kemarin Caritas juga, Pak, ini saya tanya keluarganya mau minta apa? Mau minta pelayanan sakramen atau didoakan? Pak, dia minta pelayanan sakramen katanya. Oh, itu langsung ke pastor paroki katedral saja, saya bilang. Langsung saya arahkan. Kalau misalnya mau mendoakan, mau buat ibadat, ya bisa. Itu yang Caritas ya, sekali. Caritas ya ada hubungi saya sekali itu. Habis itu ya enggak. Nah, mengenai video tadi, saya sih sebenarnya enggak ada masalah gitu buat video itu. Lalu memang boleh, tapi agak aneh juga Pak kalau kita enggak ngasihkan nasihat secara iman gitu.
Kalau kita buat umum kan, marilah kita berperilaku hidup sehat, ya kan? Pastikan Bu ini kan berdasarkan ayat Al-Quran kan? Saya berdasarkan ayat Alkitab saya cari dulu kan. Tapi ayat Alkitab atau ayat Al-Qurannya itu artinya tuh pas gitu Pak. Ndak ini gitu, menguatkan gitu kan. Artinya nanti itu tetap dilihat dulu pas ndak gitu kan. Jadi nama agama ini memberikan penguatan itu, saya rasa ndak masalah Pak. Supaya pola hidup sehat, lalu ada ayatnya. Nah kalau ditayangkan 6 agama itu, masyarakat ndak komplain. Itu Kalau ditayang, Pasal 6 gitu ya. kalau ditayangkan satu persatu, Itu nanti sih. kan ini misalnya Pak Jono nih, kok Buddha terus, mana yang Katolik? Umat nih kan kadang Mikirnya yang pendek, itu kan. Durasinya berapa? Nah, kalau saya setuju yang di ruang publik itu kita ndak panjang. Kan dia minta 6 menit kan? 3 menit bisa. Kalau memang dia mau minta itu ndak panjang, berarti paling panjang 3 menit, 1 menit kan, supaya umat ndak bosan, masyarakat ndak bosan, berarti kan kita 6 kali 3 menit, 18 menit tuh. Nah, atau kalau terlalu panjang pun 2 menit. Yang penting dia nanti diulang lagi. Nah, saya setuju bersama gitu. Tapi kalau sendiri-sendiri itu beresiko. Karena yang pertama tuh, ya mohon maaf misalnya kan, nanti umat nih komplain gitu Pak. Betul. Karena pemahaman umat itu tuh kan melihat itu, ini rumah sakit umum nih. Mohon maaf, kok hanya satu agama aja ditayangkan terus nih. Nah itu. Tapi kalau memang nanti disampaikan juga, misalnya durasi 3 menit ya kan, nah itu enggak masalah gitu. Saya sih sangat menyambut, terima kasih lah ke Bu Ajijah sebagai perantara kita ini untuk video ini, dan itu memang udah ditunggu-tunggu gitu. Jadi demikian Bu bagi saya. Terima kasih. Jadi sebenarnya dengan rumah sakit ini kan kita MOU 2 tahun lalu ya, dengan rumah sakit kota. Ya. Nah tapi apakah MOU itu berlaku berapa tahun? Hanya setahun. Itu yang perlu juga kami dengar. Karena memang tidak ada action apa-apa. Ada tanda tangan udah yang informasi gitu, udah dapat akreditasi udah. Kan gitu yang kita rasakan. Nah, kenapa kalau yang kita hadir itu hanya orang sudah hampir-hampir mau Isolasi Pak. ya, kan tidak ada manfaat yang terlalu besar. Tinggal nanti orang pada doa mati udah bawa pulang. Gitu. Jadi dia pun tidak dengar lagi doa. Iya. Fisik telah paling-paling. Tapi kalau orang yang kita layani, orang-orang yang masih punya harapan hidup, apakah tidak boleh gitu, itu kan beri motivasi untuk Hidup dia sehat. bisa segar lagi ketika mendengar harapan-harapan yang kita sampaikan. Itu bagian yang kalau kita dengar tadi hanya sudah menunggu orang sudah Iya, sehat. isolasi, memang nggak isolasi. Bagi saya sih tidak jadi masalah, itu pun juga ia perlu Layani lah. didoakan, divisikan kalau perlu. Nah tetapi yang begitu kalau di Kristen dia nggak perlu orang Kementerian Agama. Karena semua orang yang di agama Kristen itu ada gembalanya. Kalau dia di kota, dia panggil loh gembala gerejanya. Oh ini sebenarnya dia panggil ya. Dia seperti pastor. Kalau Dia Katolik. nggak perlu kita Bu. Secara pribadi. Apalah tak kenal tanda dia. Kalau yang gembala memang ia membimbing setiap minggu ibadah itu, dia melekat yang batin. Wajib. Dia di situ. Makanya kalau ibu bilang tadi, tidak pernah kita Kristen bilang, ya karena memang Sudah ada dari itu. semua. Kan sudah ada. Mulai dari lahir, nikah, berkeluarga, sakit sampai mati, emas dalam 4 peti itu pun sudah bagian dari gereja itu. Ya. Kemudian terkait dengan video. Nah, video ini kan tidak sembarang buat. Ya, betul. Tidak alang-alang kalau kita buat bahasanya jelek, Ya. itu nilainya kurang. Makanya kalau kita mampu itu yang di umum itu film-film yang berbentuk umum tapi yang tampil itu AI, bukan pelajimnya, gitu ya.
kan Pak Hmm. bisa bosan memang dia kita buka tidak jelas begitu. Ini pemuka AI yang kayak Ipin dan Upin, Iya. tapi itu menghibur. Ya, AI. AI. bahasa AI orang-orang AI itu pandai. Bahasanya bahasa Pak Lajim, tapi yang tampil tuh muka-muka Gitu. boneka. Kita narasi aja, tapi gambar. gambar AI begitu. Itu tidak akan membuat orang tersinggung Hmm. kalau tidak menyangkut masalah rohani atau akidah orang. Seperti itu. Kalau ada orang yang pandai mengedit AI, saya dulu bisa lupa saya karena kalau bayar gitu saya tidak lanjutkan. Nah, mereka ada Ada pasti. bagian IT. Jadi IT gitu. Jadi yang tampil bukan ibu, walaupun dia berkerudung, tapi mukanya bisa saja Suara aja, audio aja. Itu audionya. Gitu. Kita suara aja. Nah, suara. Betul sih. Seperti itu. Tidak akan tersinggung orang. Tapi kalau tiba-tiba saya pakai jubah, pakai kalung, Pakai ya, pakaian kebesaran. ini Kristen ini dan ini sebaliknya begitu. Nah kita mensiasati. Ipin dan Upin itu menarik karena foto AI-nya itu hidup begitu. Nah bisa tidak buat itu kalau umum dengan catatan tidak mengganggu mencampur adukan akidah orang. Tidak ingin bisa. Ya, walaupun ada panjang sedikit, orang sakit itu kan suka dia nonton. Tapi kalau orang yang sama mayat tidak bisa bu. Nah itu Konsentrasi. ini tadi kan. Kan saya nggak bisa lihat Pak. Makanya, itu kan sama saja sudah sekarat gitu ya. Udah bukan sekarang, udah Nah, meninggal. udah meninggal. Ya, sebenarnya itu kalau bisa dibaca Yasin Jawa. Ada. Diluruskan. Nah terkait dengan apa namanya setiap agama itu perlu sejarah pribadi. Iya. Saya pikir itu harus. Nah, ya Itu sudah konsep pribadi, mau dia pakai Iya. pribadi gembala atau pastornya, mau dia pakai ustadz yang membina dia, mau dia pakai pemimpin agama. Oke saja, mungkin bisa saja. Memang dia tidak perlu kalau dia sudah mengantar orang ke Silatul Maut ya, apa namanya itu. Sakratul maut. Dia panggil saja ustadz yang hari Jumat kalau dia kenal ya, saya akan sama. Tapi kalau dia panggil gitu juga, alhamdulillah. Mantap tuh bahasa aja. Wih, mantap. Pendeta. Begitu. Jadi nanti pilih kita pikir. Yang beri kesan-kesan pesan perpisahan. Saya pantun terakhir tuh Oh, iya. mengingatkan bapak itu. Karena biasa kalau kita pindah tuh masih selalu nyebut tempat yang di mana kita lama. Oh iya, betul. Saya bilang tinggalkan kubur raya. Katanya saya masih nyebut-nyebut kubur raya. Ini agak nyimpang. Oke. Bagi kami intinya kalau dibuat apapun bentuknya, yang penting terarah, tidak jadi soal. Ya. Yang jelas memang selama ini enggak nanda tangan. Itulah. Kan tulis kotak ya. TTD, Jak. Ya. Nah, malah kemarin tuh waktu mereka Ibu Wasti dengan Pak Mirat ke sana, dipanggil kan jam 11. Harap-harap lah kata Pak Mirat mau makan siang. Total dikasih kue. Dia udah minta maaf memang. Nggak ada makan siang. Yang Diano ya. Belum kena denda. Saya kan hadir juga di situ tuh. Kalau orang Dayak Bu, Balik kantor aja. kalau Ibu Kita kan Pak Jamal, saya bilang Pak Jamal, sama Nggak ada cerita. nah ada. Ya, kalau udah Nggak ada. Bukan kena ada makan, jadi kena ada sanksi. sama kayak kita bah kegiatan di ini nih Belum ada. di Kesos nih kan, kasih kue, dah itu siang makan. Kena ada. Oh, Karena bisa. salah satu hidup beradat itu ngasih orang makan pada jam yang tepat. Kalau itu hukum adat, ibu bersalah. Sama Nah, ya. itu ibu Kalau sanksi hukum tuh bersalah. Kalau kena itu Bukan orang beradat. Mungkin saya jam 11. adat istiadat itu. Enggak adat istiadat, memang makan minum. Adat istiadat itu kan ada 4 ya, Pak. Bergotong royong, makan minum, nah bercocok tanam, lalu ada pestanya. Ya, jadi memang Pak, itu pun banyak inisiatif dari kami yang datang Pak. Oh. Jadi terus terang saya beberapa kali itu dipanggil Bapak gitu kan. Mana Bu Aziza kita ini? Sekali saya ditegur Bapak. Kak, saya ini hanya penyuluh Pak, enggak nyaman. Saya ini masalah. Saya bilang kan, udah Bapak Ibu aja yang kesana katanya. Gimana nih PKS kita kok hari tanda tangan selesai, udah kita cabut aja kata Bapak kan? Iya. Kita cabut aja lah PKS Saya kan, nggak ada kerjanya. tujuh bahasa bapak itu benar. Itu Iya. tuh, mau ngomong ya, ini secara politis
kelembagaan kita itu dimanfaatkan istilahnya. Jangan kesannya kayak gitu Iya, kan. iya, kesan tanda petik ya. Karena mereka dapat nilai sebagai Salah satu komponen, Ya, salah satu. ya, Nah, bagaimana mereka terakreditasi. Tetapi mereka tidak membuang biaya. Ya. Begitu. Oh, Yang betul kan dulu bilang. Tuh saya Pak Ade memang agak kayak marah-marah Pak agak ya. emosional. Saya Sudah selesai dah. Doh. Saya marah karena terkait dengan ada diskriminatif Baji dan marginalisasi serta minoritas. Minoritas. minum dulu Pak Ade, minum dulu Pak Surat Ade. dari Pemda B Hah? 400.8